Nah, saudara-saudara, Tuhan ingin supaya engkau mengenal, memahami Dia lebih lagi. Saya mau mengekspos lebih mengenal, memahami hubungan kita dengan Kristus. Ada orang yang merasa diri kenal Yesus padahal sama sekali tidak kenal. Ada orang yang sebetulnya dia terima anugerah tetapi tidak paham apa itu anugerah. Dan melalui gereja ini biarlah engkau bertumbuh dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Untuk memudahkannya, saya ingin memberikan tanda 4I. 4I untuk lebih mengenal, memahami hubungan kita dengan Kristus. I yang pertama, siapakah aku di dalam Kristus? Ini berbicara tentang identity, identitas. Sebetulnya identitasmu di dalam Kristus itu siapa? Efesus pasal 1 ayat 5 berkata, Dia telah menentukan kita sebelumnya dan mengangkat kita sebagai anak baginya melalui Yesus Kristus sesuai dengan perkenanan dan kehendaknya. Identitas saudara itu adalah anak. Dan pencipta langit bumi alam semesta ini, Tuhan adalah Bapa. Menjadi anaknya presiden saja senang. Tetapi ini menjadi anak dari pencipta langit bumi. Tetapi kenapa tidak ada kebanggaan? Karena tidak paham. Setelah khotbah ini supaya engkau punya pemahaman, saudara itu anak Tuhan. Nah berarti anak Tuhan enggak melayani. Melayani. Anak Tuhan enggak bekerja. Bekerja. Tetapi mentalnya itu mental anak. Saya diselamatkan, saudara diselamatkan, you were saved to enjoy son relationship, not to suffer slave relationship. To enjoy sonship, not to suffer slaveship. Jadi saudara diselamatkan itu untuk memahami aku ini anak dan dia Bapa. Yang yang kedua adalah yang aku miliki di dalam Kristus. Apa yang aku miliki di dalam Kristus itu berbicara tentang inheritance, tentang warisan. Efesus 1 ayat 7, di dalam Kristus dan melalui darahnya kita beroleh penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. Efesus 1 ayat 3, terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga. Jadi ada berkat rohani di dalam surga. Ayat 13, di dalam Dia kamu juga setelah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, setelah kamu percaya kamu juga dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Ayat 14, Roh Kudus itu merupakan jaminan warisan hingga pada datangnya hari penebusan kita sebagai miliknya untuk memuji kemuliaannya. Jadi ternyata saudara punya warisan di surga. Kita adalah anak yang punya warisan surga. Bukan bisa dinikmati nanti saat masuk surga, tetapi seperti doa Bapa kami yang diajarkan Yesus, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan bumi ke surga nanti, tetapi sekarang surga turun ke bumi. Apa yang dipunyai di surga terjadi di dalam kehidupan saudara. Di dalam Kristus kita adalah anak Tuhan, di dalam Kristus kita memiliki warisan surga. Kalau saudara memahami ini, wah, saya anak Tuhan, saya punya warisan di surga. Dan itu Bible yang menyebutkan. Yang ketiga sekarang, pengaruh Kristus kepada dunia melalui aku. Ini berbicara tentang influence. Hubungan Kristus dengan kita, engkau anaknya, engkau punya warisan surga, dan engkau punya pengaruh. Tuhan ingin supaya engkau memberi pengaruh sementara engkau di bumi ini. Memberi influence. Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Ia sama sekali tidak berguna selain untuk dibuang dan diinjak-injak orang. 1, garam. 2, kamu adalah terang dunia. Yang kedua, terang. 3, sebuah kota yang terletak di atas gunung tidaklah mungkin disembunyikan. Perhatikan di sini saudara. Saudara adalah garam. Memberi pengaruh seperti garam. Garam itu membuat masakan jadi enak. Kehadiranmu sebagai suami di keluarga, membuat seisi keluarga itu rasa enak. Jadi memberi pengaruh yang baik. Yang kedua adalah terang. Terang memberi pengaruh yang baik. Ketika dalam kegelapan orang ketabrak-tabrak,
lalu ada terang, lalu orang melihat jalan, menemukan jalan. Dan yang ketiga adalah kota. Disebutkan tadi, kota yang terletak di atas gunung. Saudara, itu seperti kota yang terletak di atas gunung. Kalau di bawah melihat kota itu jadi tontonan gitu. Orang melihat saudara, melihat sebuah keteladanan, sebuah kota yang dicontoh, yang ditonton, yang dilihat. Kalau saudara suami yang dilihat anak-anak, tanpa perkataan, tanpa tindakan apapun, engkau dilihat gitu. Oh, suami ini bagus nih. Sebagai bisnismen, engkau dilihat. Aku ingin lo ikut Yesus seperti dia. Hadapi kesulitan kok tetap saja teduh, tenang. Dan Tuhan akhirnya tolong, endingnya temukan jalan keluar. Sadarlah bahwa Tuhan ingin kau jadi garam, Tuhan ingin kau jadi terang, Tuhan ingin kau tahu bahwa engkau kota yang dilihat. Jadi di dalam Kristus kita adalah anak Tuhan, di dalam Kristus kita memiliki warisan surga, di dalam Kristus Tuhan memakai saudara untuk memberi pengaruh di bumi. Terakhir, karakter Kristus yang aku hidupi dalam diriku, itu berbicara tentang I yang keempat, integrity. Adalah karakter Kristus yang aku hidupi dalam diriku, berbicara tentang integritas. Apa sih integritas itu? Integritas itu satunya kata dengan perbuatan. Kata dengan perbuatan itu satu. Bukan ngomongnya begini, melakukannya yang begitu. Orang yang punya integritas itu hati, ucapan, tindakan itu selaras. Biarlah setiap saudara integritas ini engkau punya financial integrity. Siapa sih orang yang memiliki integritas dalam keuangan? Yaitu yang dapat dipercaya dalam hal keuangan yang dipercayakan kepadanya. Trusted with money. Itu orang yang punya integritas. Kau dapat berkat dari Tuhan? Mana yang bagian Tuhan? Mana yang untuk keluargamu? Mana yang untuk investasi? Mana yang untuk belas kasihan? Engkau punya integritas. Jangan kau ngambil yang bagian keluarga untuk hobimu. Jangan kau pakai yang untuk belas kasihan, lalu untuk foya-foya. Jangan kau pakai yang dikembalikan kepada Tuhan untuk kepentingan yang lain. Orang yang punya integritas di dalam keuangan, dia akan dipercaya lebih lagi oleh Tuhan. Dan personal integrity. Siapa sih orang yang punya personal integrity, pribadi yang berintegritas? Ia memiliki komitmen untuk hidup dalam kebenaran meskipun dalam kondisi sulit. Saudara, seperti Sadrah, Mesah, Abednego, itu man of integrity. Sampai mereka dilemparkan ke dapur api, mereka tidak mau sujud kepada ilah lain. Tapi apakah orang yang punya integritas itu kemudian jelek keadaannya? Malah dimuliakan. Kalau ada bunyi-bunyian, semua harus menyembah patungnya Nebukadnezar. Sadrah, Mesah, Abednego, orang yang punya integritas gak mau mereka menyembah. Yesus adalah God of integrity, Tuhan yang berintegritas. Dan biarlah I yang keempat ini, itu adalah karakter Kristus yang aku hidupi di dalam diriku, yaitu punya integritas. Di dalam Kristus, I yang pertama, kita adalah anak Tuhan, itu identitasmu. Di dalam Kristus, kita memiliki warisan surga, itu adalah inheritance-mu. Di dalam Kristus, engkau memberi pengaruh ketika engkau masih di bumi sebagai garam, terang, dan kota. Itu adalah influence-mu, pengaruhmu. Dan di dalam Kristus, engkau hidup dengan integritas. Seperti Kristus, karakter Kristus yang kau hidupi, yaitu I yang keempat itu, integrity. Saya sangat percaya, tahun ini 2020, Tuhan membuatmu tahun berbuah dan tahun yang berlipat kali ganda. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini:
Tuhan Yesus memberkati. Ada saat dalam hidupku berat beban jiwaku, satu nama tenang jiwaku, Dia penebus yang setia. Pada Yesus mataku tertuju, Dia penebus hidupku, kekuatannya menopang hidupku, dalam nama Yesus ku dipulihkan. Ada saat dalam hidupku berat beban jiwaku, satu nama tenang jiwaku, Dia penebus yang setia. Pada Yesus mataku tertuju, Dia penebus hidupku, kekuatannya menopang hidupku, dalam nama Yesus ku dipulihkan. Dalam nama Yesus ku dipulihkan.